Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwah fillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita di kesempatan pagi hari ini untuk duduk di majelis ta'lim, masih di dalam pembahasan syarah al-usul al-thalathah, penjelasan 3 landasan utama. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas jenis-jenis jihad yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim pada halaman 26, dan diakhiri pembahasan ini dengan sebuah ayat dalam surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, cirinya adalah kalian selalu memerintahkan kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perbuatan mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sudah sering kita dengar dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Kuntum khaira ummatin, kalian semua adalah sebaik-baik umat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mentafsirkan ayat ini, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan hadhil ayat ini adalah untuk para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ayat ini untuk sahabat radhiyallahu taala anhum, Pak. Apakah kita tidak termasuk di dalamnya? Maka beliau mengatakan, ya, faman jaa ba'dahum, adapun generasi-generasi setelah para sahabat, fala tusafu bihadhihi sifah, maka tidak akan disebut dengan khairu ummah ini illa, kecuali. Nah, kecuali, ada kecualinya, Pak. Dia tidak masuk golongan terbaik ini kecuali, kata sahabat Umar bin Khattab, dia ya menerapkan, mengaplikasikan 3 sifat ini dalam kehidupannya. Apa itu sifatnya? 1, ta'muruna bil ma'ruf, mereka senantiasa mengajak pada kebaikan. Sifat kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dia selalu mencegah, ya, mengingatkan manusia supaya menjauhi perbuatan mungkar. Sifat ketiga, wa tu'minuna billah, bertauhid. Nah ini, Pak, ini kalau 3 ini ada, kata sahabat, faman wasafa bihadhihi sifat, kata sahabat Umar bin Khattab, siapa yang punya 3 sifat ini, ya, fadakhala ma'ahum, maka dia akan tergolong orang yang terbaik di dalam ayat ini. Adapun sahabat mutlak, Pak. Kenapa? Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, kuntum, ya, kuntum ada tumnya, potongan dari kata antum. Kalau orangnya di depannya dibilang antum.
Kalau tidak di depannya ya bukan antum, Pak. Ya, jadi ayat ini bicara tentang sahabat dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai generasi kita ini, dia akan masuk pada golongan kuntum khairu ummatin dengan syarat 3 sifat tersebut ada pada dirinya. Ya. Apa tadi? 1, ya, mengajak pada yang ma'ruf. 2, dia selalu mengingatkan, mencegah manusia dari yang mungkar. Yang ketiga, tu'minu billah, beriman atau bertauhid. Ini banyak. Kemudian memasuki pada pembahasan berikutnya, halaman 27, kewajiban berilmu sebelum berkata dan berbuat. Bukannya dulu sudah kita baca ya Pak? Dulu itu kita baca, terima kasih Pak. Dulu kita baca matannya ya. Matan itu redaksi yang ditulis oleh siapa? Ya, muallif. Ya. Kemudian kita baca syarahnya, penjelasannya. Di dalam masalah ini, maka ilmu sebelum berkata dan beramal itu harus, karena ilmu yang mendasari suatu perkataan dan perbuatan itu akan menjadikan nilai pada pekerjaan dan perbuatan tersebut. Apa yang membedakan para sahabat? Nilai amal mereka berbeda dengan orang-orang sesudah sahabat, Pak. Padahal sahabat itu ada yang cuman dapat 1 hadis saja dari Rasulullah. Contoh, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan hadis itu cuma 1 dari Nabi, Pak. Subhanallah. Berapa, Pak? 1. Dan banyak sahabat yang tidak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW secara catatan sejarah, ya. Namun kita melihat bagaimana amal sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi, sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk orang yang sering menghatamkan Al-Quran. Ya, Pak. 1 hadis saja dia hafal. 1 hadis yang dicatat diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu merubah karakternya secara total. Berapa hadis yang sudah kita dengar, Pak? Berapa hadis yang sudah kita catat? Berapa majelis pengajian yang sudah kita hadiri? Dan apa perubahan yang kita peroleh pada saat itu? Bagaimana dengan amalan kita? Apakah ada peningkatan ataukah tidak? Inilah yang membedakan para sahabat Nabi dengan kita. Mungkin secara wawasan mereka hanya itu saja. Bahkan kalau masih ingat, dulu saya pernah cerita Muawiyah Al-Muzani. Beliau seorang tabi'in. Muawiyah Al-Muzani ini bukan sahabat Muawiyah, ya, putra Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bukan. Dan juga bukan putranya cucunya Muawiyah, putranya Yazid, bukan, ya. Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, kan seperti itu. Jadi kalau Yazid bin Muawiyah itu bapaknya, Muawiyah bin Yazid itu anaknya, Muawiyah bin Abu Sufyan itu kakeknya, ya. Jadi beliau mengatakan apa? Laqad adraktu qadra mi'ati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya telah menjumpai para sahabat Nabi yang banyak, bahkan mungkin ada 100 saja sahabat Nabi. Tapi ketika saya tanya tentang suatu masalah, saya lihat mereka biasa-biasa saja. Artinya
wawasan pengetahuan mereka tentang hukum, banyak yang mengatakan wallahu alam, saya tidak tahu masalah ini. Itu pengetahuan para sahabat. Tapi kalau kita bicara tentang ilmu, tentang hati, maka tidak akan ada bandingannya dengan orang-orang yang sesudah sahabat radhiyallahu taala anhu. Yang membedakan mereka dengan generasi sesudahnya adalah ketauhidan mereka dan pertemuan mereka dengan manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya Nabi melarang, la tasubbu ashabi, jangan kalian itu mencela sahabatku. Ini bagian dari keimanan adalah memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu taala anhum. Jadi kembali bahwa kewajiban berilmu sebelum berkata dan berbuat. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, ya, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Al-Hashimi Al-Qurashi. Jadi beliau adalah salah satu imam yang masih ada keturunan Ahlul Bait. Bapak, Ibu sekalian, kalau disebut Ahlul Bait, apakah dia itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini perlu kita ketahui bahwa Ahlul Bait itu adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua keturunan Bani Hashim, dari Bani Quraisy, maka semuanya adalah Ahlul Bait. Apakah walaupun dia bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung? Betul, walaupun bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia adalah golongan dari Bani Hashim yang bukan keturunan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Ghaza atau Gaza, kita kenal. Berarti beliau orang Palestina, Pak. Disebut Ghaza. Ghaza itu artinya perang. Mungkin dari dulu di sana terjadi peperangan. Apakah iya? Benar, Bani Israel itu memang senangnya mereka berperang, menganggap hebat ketika sudah berperang, walaupun ketika kalah sering nangis mereka. Meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau salah seorang imam yang 4. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka semuanya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala salah satu ulama besar yang beliau dikenal dengan nama beliau dikenal dengan nama Al-Imam Nasirus Sunnah. Jadi sebutan, ya, Imam Ahlul Kufah itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Darul Hijrah itu sebutan dari Imam Malik bin Anas. Imam Nasirus Sunnah itu sebutan untuk Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu panggilan untuk Imam Ahmad ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Jadi itu para ulama memiliki gelar. Beliau memiliki qaulul qadim dan qaulul jadid, pendapat lama dan pendapat baru. Dan tidak semua pendapat lamanya itu terhapus dengan pendapat barunya. Pendapat lama Imam Asy-Syafi'i itu beliau gunakan pada saat beliau di Irak. Salah satu contohnya adalah ketika beliau di Baghdad, maksudnya. Ketika beliau di Baghdad, beliau memiliki fatwa. Ketika beliau pindah ke Mesir, beliau juga punya fatwa. Fatwa beliau ketika di Irak atau di Baghdad disebut dengan qaulul qadim, pendapat lama. Fatwa beliau ketika beliau berada di Mesir disebut dengan qaulul jadid atau pendapat yang baru.
pendapat lama tidak mesti ya terhapus dengan pendapat baru. Kenapa? Karena fatwa ini melihat kondisi sosial. Pada saat beliau di Baghdad dalam sholat, beliau tidak menjaharkan bismillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di Mesir beliau membaca dengan sama bismillah. Alhamdulillah. Orang Mesir bingung, ini kok gak ada bismillahnya. Maka beliau pun pendapat yang kedua digunakan, maka boleh menjaharkan basmalahnya. Ini pendapat kedua ketika beliau di Mesir. Karena melihat kondisi apa yang beliau tetapkan pendapat-pendapat di Baghdad itu tidak banyak yang tidak cocok untuk diterapkan di Mesir. Itulah yang kemudian beliau disebut sebagai ahli fikih. Kenapa? Karena di dalam fikih semuanya ada itu, Pak. Di dalam fikih semuanya ada. Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih tegas di dalam masalah akidah karena yang beliau hadapi adalah orang-orang yang berbeda. Ya, jadi itu kalau kita bicara tentang Syafi'i. Beliau mengatakan lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Kemudian beliau menyebutkan ya maksud daripada ini, atau Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarah ya perkataan ini adalah bahwa dengan berpegang teguh pada 4 perkara yang disebutkan di dalam surat ini, maka akan menyelamatkan manusia, ya, akan menyelamatkan manusia dari berbagai macam kesengsaraan. Karena di situ disebut innal insana lafi khusr, semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang memegang 4 perkara tersebut, yaitu iman, kemudian amal soleh, kemudian dakwah. Yang isi dakwah tersebut ada 2, yaitu mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan mengajak manusia untuk bersabar. Menunjukkan bahwa sabar adalah kunci. Ya, kunci kebaikan salah satunya adalah sabar. Baik, ini saya anggap ya cukup sampai di sini. Ya, pada intinya di dalam bab ini hendaknya kita mengawali segala aktivitas itu dengan ilmu. Karena sesuatu yang tidak diawali dengan ilmu, pasti kerusakannya akan lebih besar daripada kebaikannya. Padahal yang kita cari adalah maslahat. Ya, sehingga apa? Para sahabat mereka tidak beramal kecuali dengan ilmu yang mereka peroleh. Apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah, maka itulah yang diamalkan. Sehingga Imam Bukhari memiliki satu bab khusus, ya, tentang seorang sahabat yang ingin bertanya pada satu permasalahan. Ternyata tidak ada satu sahabat pun yang mengetahuinya. Sebuah hadis di mana Imam Bukhari kemudian membuat bab Safara Jabir bin Abdullah masirata syahrin li haditsin wahid. Bab yang menjelaskan tentang perjalanan sahabat Jabir bin Abdullah. Bab yang menjelaskan tentang perjalanan sahabat Jabir bin Abdullah masirata syahrin, perjalanan 1 bulan, li haditsin wahid, hanya untuk menanyakan 1 hadis saja, Pak. 1 hadis ditanyakan 1 bulan. Sampai di dalam syarah itu dijelaskan bahwa beliau harus menjual rumahnya, ya, untuk mencari atau bertanya 1 hadis, Pak. Ya, bertanya 1 hadis harus jual rumah, ya, sebagian jadi hasil penjualan itu dibagi menjadi 3, 1/3 untuk keluarganya, 1/3 dibelikan unta, 1/3 dia pakai bekal, ya, untuk perjalanan dia.
ya, dari Madinah ke Syam. Kenapa? Karena para sahabat mengatakan ketika ditanya banyak yang tidak tahu, maka mereka menunjukkan yang tahu masalah ini, yang pernah meriwayatkan dari Rasulullah adalah Abdullah bin Unais. Di mana sekarang dia? Sekarang dia di Syam. Maka dia pun menuju Syam untuk mencari sahabat Abdullah bin Unais. Ini luar biasa, Pak. Ya, kita kadang-kadang hadis sudah mudah kita dengarkan, kita simak, kita masih ngantuk. Bagaimana upaya kita mencari? Ketika kita menyimak ya kajian-kajian di televisi misalkan, atau di radio misalkan, ya, bagaimana presentasi kita di dalam menyimaknya? Ya. Baik, jadi semua harus dilandasi ilmu. Ketika kita tidak memiliki ilmunya, maka kita harus bertanya. Pada bab berikutnya disebutkan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Nah ini, ketahuilah wahai para pembaca, para jamaah yang semoga Allah memuliakan kalian, semoga Allah merahmati kalian, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim, wa muslimatin, ya, muslim laki-laki dan muslim perempuan, ta'allumu thalathi masail, mempelajari 3 masalah, wal amalu bihinna, dan mengamalkan ya 3 masalah ini, 3 amalan ini. Al-ula, yang pertama adalah annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita, wa razaqana, bukan hanya menciptakan kita dan Allah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak menelantarkan kita, bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah mengutus Rasul kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya diutus Rasul. Jadi kembali, kalau kita bicara tentang sahabat, yang menjadikan sahabat berbeda, ilmu para sahabat, walaupun katakanlah hadis yang mereka riwayatkan hanya 1 atau 2 saja, yang membedakan adalah ilmu ketauhidan mereka. Ya, mereka memiliki ketauhidan yang tinggi, ya, ilmu bertawakal yang tinggi, ilmu yakinnya kepada Allah itu tinggi. Ya, itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan Allah menciptakan kita, adalah kita ketahui, ini mulai masuk bab tauhid, bahwa yang pertama masalah yang harus kita ketahui adalah annallaha khalaqana, Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Apa konsekuensi ketika kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita? Maka kita harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqana, apa konsekuensi ketika kita mengetahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita? Maka mensyukuri rezeki tersebut. Walam yatrukna hamalan, apa konsekuensi ketika kita mengetahui bahwa Allah memperhatikan kita, ya, bahwa Allah tidak membiarkan kita terlantar. Ini Pak, ini kalau konsep ini ada dalam kehidupan kita, dimanapun kita tidak akan pernah bingung. Jadi tauhid itu bukan hanya untuk mengetahui Pak, bukan hanya mengenal, oh kita harus mengesahkan Allah. Tauhid itu sebetulnya untuk menenangkan hati. Ketika ada masalah, kita ingat bahwa Allah akan menyelesaikan masalah tersebut. Ketika kita sakit, kita ingat bahwasanya Allah lah yang akan menyembuhkan kita. Ya, ketika kita dizalimi oleh orang lain, maka kita sadar bahwa Allah juga tidak akan membiarkan kezaliman tersebut.
Begitupun ketika naudzubillah kita sendiri berbuat zalim, maka kita juga tidak merasa aman dengan kezaliman yang pernah kita lakukan, sehingga kita menuntut hati kita untuk terus bertaubat kepada Allah dan mengembalikan ataupun meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jadi ini tauhid, bukan hanya ilmu yang ada dalam kitab kita fahami cara sholat demikian. Inilah makna kenapa tauhid itu ilmu yang tertinggi. Karena building karakter di dalam Islam itu adalah tauhid. Sholat sampai 40 tahun belum bisa khusyuk. Kenapa? Tauhidnya belum dipelajari, coba. Maka tauhid inilah yang akan menjadikan lunak hati kita. Bal arsala ilaina rasulan. Akan tapi Allah atau bahkan Allah mengutus rasul, ya. Sehingga fungsi rasul itu adalah untuk mengajarkan kebaikan, ya, untuk menyampaikan, ya, bahwasanya Allah memerintahkan suatu hal dan melarang hal yang lainnya. Di mana perintah dan larangan itu bisa dimaknai sebagai wujud daripada ujian. Apakah Allah bisa tidak melarang ini dan tidak melarang itu? Bisa-bisa saja. Tapi ya, fungsi daripada diturunkannya syariat nanti tidak akan tampak mana manusia yang taat, mana yang tidak taat. Kemudian faman ata'ahu, siapa yang taat kepada Rasul yang diutus tersebut, dakhalal jannah, maka dijamin dengan surga. Masya Allah, Pak. Makanya di dalam ayat Al-Quran nanti akan kita baca banyak disebutkan wati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah SWT. Ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu salah satunya atau kunci utamanya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di dalam surah An-Nisa juga disebutkan, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Jadi may yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Karena apa yang diucapkan Rasul itu semuanya perintah Allah, teman. Ya. Dan disebutkan pula dalam surah An-Nisa nanti ya, bahwa wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Ya. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan supaya mereka itu ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang durhaka kepada rasul yang diutus tersebut, dakhalan nar, maka diancam dengan neraka, Pak. Ya. Diancam dengan neraka. Maknanya di sini masuk neraka ini diancam, Pak. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ya dalam surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16 ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan, sebagai saksi alaikum atas kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ternyata Fir'aun durhaka kepada rasul yang diutus tersebut, fa'akhadnahu, maka kami siksa dia ya akhdan wabila, dengan
siksaan yang berat. Nah, ini contoh kedurhakaan. Ya, di mana kedurhakaan kepada Rasul itu bertingkat-tingkat, Pak. Tingkat yang paling berat adalah tingkat kesyirikan. Ya, itu tingkat paling berat di dalam durhaka kepada Rasul. Kenapa? Karena durhaka kepada Rasul berdurhaka kepada Allah. Ya. Sering dulu sudah kita bahas bahwa di dalam syahadat itu kan ada dua unsur. Ya. Di dalam sholat pun, dalam lafaz tasyahud pun kita jumpai ada dua lafaz. Nah, yang dua-duanya sahih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Di dua unsur ketauhidan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini konsekuensi daripada tauhid. Seorang bertauhid kepada Allah, dia tidak menjadikan sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Syahadat Rasul ini konsekuensi untuk ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tauhid dan ittiba ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin kita kemudian akan bertauhid tanpa ittiba? Oh, kita harus bertauhid, tapi tidak mempelajari apa yang diajarkan Rasulullah. Tidak bisa. Karena contoh konkret ketauhidan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana segala masalah itu timbul? Kita lihat di dalam sejarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kebingungan, sehingga orang-orang Mekah pada waktu itu menghina beliau, ya, mencemooh beliau, ya, karena wahyu sempat terhenti. Maka di sana turunlah kemudian surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini inti daripada masalah ketika surat Ad-Duha turun. Wa wajadaka dhallan fahada. Saat itu engkau dalam keadaan bingung, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada, kemudian Allah membimbingmu. Rasul saja bingung, Pak. Maka dengan tauhid itu beliau pun kembali kepada Allah. Allah pun kemudian memberikan pertolongan dengan ketauhidan tersebut. Ini baru awal-awal ayat diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkat yang paling berat bagi seorang yang durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tingkat kesyirikan. Ini paling berat, ya. Kemudian di antara tingkat-tingkat yang lain yang di bawah itu adalah mukhalafatun ar-rasul, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saniyatu, yang kedua, di halaman 31, yang hendaknya kita ilmui adalah, kalau tadi tauhid tentang Allah menciptakan kita. As-saniyah, yang kedua, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, kesyirikan disandarkan kepada seorang pun. Ketika seorang ibadah kepada Allah, tidak boleh ada unsur kesyirikan satupun.
mengkultuskan istilahnya. La malakun, walaupun itu seorang malaikat muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadi media kesyirikan. Apalagi yang derajatnya di bawah itu. Wala nabiyyun mursalun, dan tidak boleh pula mensekutukan Allah dengan nabi ataupun utusannya. Ya, tidak boleh. Bagaimana mungkin kemudian akan disekutukan jika ya orang yang paling mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang di bawah beliau? Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian meminta atau menyeru seorang pun ya pada saat menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak boleh melibatkan atau seorang pun dalam peribadatannya kepada Allah. Dan hal ini juga kita lihat dulu ada orang-orang yang soleh. Yang pertama Suwa, Ya'uq dan Nasra, ya, kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang soleh, kemudian mereka dikultuskan pada saat mereka orang-orang yang masih hidup itu beribadah. Awalnya bagaimana Pak? Awalnya Ya'uq, Suwa, ya, kemudian Nasra ini digambar, ya, digambar saja di tempat-tempat ibadah mereka, ya, itu digambar, ya. Kemudian setelah generasi berlalu, setan pun membisikkan, ya, kalau gambar mah sedikit-sedikit juga hilang nanti, terhapus, maka bikinlah itu sebuah patung. Nah, dibuatlah patung, Pak. Oh, di sana ada patung orang-orang soleh. Padahal patung itu atau gambar itu tempat persembunyiannya siapa, Pak? Jin, Pak. Bahaya, jangan sembarangan kita. Ya, makanya ketika ada patung atau apa yang kelihatan seperti hidup, nah, ini bisa jadi di sana ada penghuninya itu, Pak. Itu jadi rumahnya. Senang mereka dengan seperti itu. Apalagi ketika manusia sudah menyimpang. Nah, setelah itu bisikan syaitan pun datang kembali. Tidak cukup kalian beribadah, taruhlah di depan. Taruh di depan. Ketika mereka beribadah maka ditaruhlah di depan. Sampai pada akhirnya ya keturunan-keturunan mereka pun rusak dan menyembah. Ya. Ketika mereka menyembah itu, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa yang kami lakukan ini pada dasarnya bukan menyembah mereka, tapi ini upaya supaya kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu adalah orang-orang soleh dulunya ketika masih hidup. Bukankah Allah mencintai orang-orang soleh? Benar, Allah mencintai orang soleh, tapi Allah tidak mencintai perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut. As-salisatu, yang ketiga. Jadi ingat, yang kedua ini adalah larangan berbuat syirik, ya, larangan berbuat syirik. Karena tauhid tidak akan bisa sempurna kecuali dengan menghilangkan kesyirikan dan segala unsurnya. Ini, Pak, ya, semua ya penyebab kesyirikan ini harus kita hilangkan. Ats-tsalitsah, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Hal ketiga yang wajib diketahui seorang muslim adalah
bahwa siapa yang sudah berikrar dia mentaati Rasul, ya, satu, wa wahadallaha, dan dia berikrar untuk mentauhidkan Allah. Nah ini Pak, la yajuzulah mualatu man hadallahu rasulullah, dia tidak boleh berteman dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah ini Pak, loh, tapi kenyataannya kita punya teman-teman yang kafir. Bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Kafir itu ada dua macam. Satu disebut dengan kafir harbi, ya, kafir harbi, dia selalu menghina dan mengajak permusuhan kepada kaum muslimin. Maka kafir jenis ini hendaklah kita hindari. Dia sering menghina orang-orang muslim. Nah ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tidak boleh kita berteman dengan mereka. Jenis kedua adalah kafir zimmi. Kafir zimmi. Jenis kafir ini adalah mereka yang hidup bersama kaum muslimin, ya, bertetangga, saling pinjam meminjam, saling sewa menyewa, mereka bermuamalah, ya, dalam kehidupan sosialnya. Ada masalah? Tidak ada. Ya, silahkan saja. Ya, silahkan saja. Ini jenis kafir zimmi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam surat, man qatala zimmiyan, siapa yang memerangi, memusuhi kafir zimmi, faqad qatalani, maka sama halnya dia itu telah melawanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini luar biasa, Pak. Hadis tersebut sebuah kaidah. Loh, berarti Rasul juga membenarkan ajaran orang kafir? Bukan seperti itu maksudnya, ya. Ini berkaitan dengan hukum, ya. Ketika Nabi menyebutkan siapa yang memerangi orang-orang kafir zimmi, seolah-olah dia telah memerangiku. Di mana nilai hukum yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama rahmat yang melindungi siapapun yang berada di bawahnya, walaupun dia itu orang-orang yang kafir. Nah ini Pak. Yang kedua, kaidah yang terdapat di dalam hadis tersebut, bahwa siapa yang memusuhi kafir zimmi sama halnya memusuhiku. Artinya apa? Berarti dia telah melanggar hukum Islam, ya, telah melanggar hukum Islam. Karena di dalam Islam itu ada prosedurnya. Bagaimana dia memusuhi sesuatu yang merusak, ya. Bagaimana dia kemudian menyingkirkan hal-hal yang dianggap merusak masyarakat. Apakah langsung dijalankan begitu saja? Tidak. Ya. Di dalam Islam ada hukum yang disebut dengan jama'i, ada yang disebut dengan fardi. Hukum fardi itu yang bisa dia terapkan sendiri untuk keluarganya, misalnya saja, ya, anaknya melanggar aturan, dia tetapkan pokoknya nanti kalau kamu melanggar aturan, bapak yang mau hukum kamu begini, misalkan, silakan. Itu adalah selama hal itu tidak menyalahi syariat. Di masyarakat ada yang melanggar hukum, ya. Naudzubillah, misalkan dia mencuri yang harus dipotong tangannya atau berzina yang harus dirajam. Apakah cukup masyarakat itu yang menerapkan hukum? Tidak. Ini adalah hak daripada sultan atau pemerintah. Nah, itu contoh hukum jama'i itu, Pak. Tidak bisa diterapkan fardi, ya. Tidak bisa diterapkan secara fardi. Jadi inilah Islam. Ya, ketika kita mengetahui hukum-hukum tersebut, akan menjadi mudah bagi kita. La yajuzulah mualah. Jadi ingat bahwasanya tidak boleh, ya, bersahabat dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya secara terang-terangan, ya, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman
yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak ada satu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man hadallah, mereka mencintai bermesra-mesraan dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara mereka. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tetapkan imannya di dalam hati. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah pun mengokohkan keimanan tersebut dengan satu ruh dari sisinya. Dari iman itu ada ruhnya, Pak. Ya, iman itu ruhnya. Tauhid, ini ruh keimanan. Wa yudkhiluhum jannatin, maka dengan kekokohan iman tersebut Allah akan masukkan ke dalam surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah itu mereka orang yang beruntung. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah tersebut diawali? Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan sebagaimana kita ketahui orang-orang kafir memusuhinya. Siapa di antara yang beriman? Yang beriman adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah di antaranya. Sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah bin Al-Jarrah ini digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sayati aminu hadhil ummah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab pun berangan-angan, sekiranya aku yang digelari itu tentu akan bahagia sekali saya. Kata Nabi, sebentar lagi akan datang orang yang disebut dengan aminu hadhil ummah. Apa itu aminu hadhil ummah? Orang yang paling terpercaya di antara umatku. Imannya tidak diragukan lagi. Nah, itu kan. Abu Bakar bagaimana? As-Siddiq sebutannya itu di atasnya lagi. Nah, siapa orang yang disebutkan aminu hadhil ummah itu? Ternyata pada waktu Nabi mengatakan itu, maka sahabat Umar bicara dalam hatinya, seandainya saya yang disebut Nabi itu. Ternyata bukan. Ternyata siapa? Datanglah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Satu saat beliau membuktikan bagaimana kepercayaan, nilai keimanan yang ada pada Abu Ubaidah. Ketika orang-orang hendak melakukan konspirasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Bapaknya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini. Ini hendak membunuh Nabi. Maka dia pun berjalan dengan kudanya, hendak melemparkan tombaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak melemparkan tombaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak. Belum lagi ketika tombak itu hampir dilemparkan, seandainya dilempar, maka karena bapaknya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu seorang yang sangat mahir di dalam olah kanuragan, olah peperangan. Seorang tentara, Pak. Tentara kafir pada zaman itu. Sama, nah bapaknya tentara, anaknya pun juga diajarkan kemampuan itu. Pada saat tombak itu hampir dilemparkan, maka tindakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah dengan melemparkan pedangnya sampai pedang itu kemudian mengenai leher bapaknya dan meninggal. Kenapa? Untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangislah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
Karena sesungguhnya bukan keinginannya untuk membunuh bapaknya, bukan keinginan untuk membunuh, tapi keinginannya adalah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu terjadi, maka turunlah ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billah. Tidak ada kaum yang beriman pada Allah kemudian dia bermesra-mesraan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia kerabat dekatnya sendiri. Ini Pak, kalau kita bicara tentang sejarah, di mana mereka ini, Masya Allah, kekerabatan dalam keimanan itu tidak akan tergantikan. Kenapa seperti itu para sahabat sampai memusuhi orang tuanya? Sebetulnya bukan kehendak para sahabat untuk memusuhi orang tua mereka. Bukti diantaranya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Selama ketika mereka masuk Islam, selama mereka masih bisa berbakti, mereka berbakti. Namun ketika orang tuanya itu menghendaki permusuhan dengan mereka, mereka sebetulnya tidak menghendaki permusuhan tersebut. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya, ketika beliau radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka ibunya mengatakan, saya akan mogok makan, saya tidak mau makan. Karena ketika masuk Islam itu Sa'ad masih terus dia lakukan apa yang diinginkan ibunya. Cuman satu yang nggak dilaksanakan, ketika ibunya itu meminta dia untuk menyembah berhala, tidak mau. Yang lain-lain masih dilakukan. Karena begitu dekatnya saat ini dengan ibunya, maka ibunya mengatakan, wahai Sa'ad, keluarlah dari agama Muhammad. Nah, maka disinilah mulai, tidak ibu, saya tidak akan keluar. Bukankah saya sejak masuk agama Rasulullah saya lebih berbakti kepada ibu? Nah ini Pak, lebih berbakti kepada ibunya Pak, walaupun ibunya dalam keadaan kafir. Disuruh nyembah berhala nggak mau. Ya, pada saat bersamaan, karena tahu saat itu begitu sayang kepada ibunya, wahai Sa'ad, kalau kamu tidak pernah mau mengikuti kehendak ibu, maka ibu biarkan ibu mati. Tidak ibu, Sa'ad tidak akan membiarkan ibu. Kenapa? Sa'ad akan menjaga ibu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya tidak mau makan. Makan ibu, makanlah. Saya tidak mau makan sebelum kamu keluar dari agama Muhammad, kata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad pun dengan sedih mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu memerintahkan hal yang berat sekalipun kepada saya akan laksanakan. Tapi jika ibu memerintahkan saya keluar dari agama Rasulullah, saya tidak akan keluar, wahai ibu. Ibu tidak akan makan sampai ibu mati sekaligus. Sampai ibu mati sekalipun ibu gak akan makan, kata ibunya untuk membujuk Sa'ad. Maka Sa'ad pun mengatakan, wahai ibu, ketahuilah rasa cinta sayang Sa'ad tidak akan ada bandingannya kepada ibu. Tapi jika itu yang ibu perintahkan dan ibu tidak makan, seandainya ibu memiliki 1000 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, maka Sa'ad tidak akan pernah keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, seperti ini. Jadi mereka itu sangat berbakti, ya, karena kekafiran itulah kemudian memisahkan mereka. Jadi jangan kemudian, wah kok jadi jahat begitu bapaknya bukan bapaknya dibunuh. Suatu hal yang sangat tidak diinginkan untuk membunuh bapaknya. Yang dia lakukan itu pada dasarnya adalah untuk membela Rasulullah. Ketika tombak dilempar untuk menangkis tombak tersebut, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun melakukan hal melemparkan pedangnya karena khawatir bahwa tombak itu akan mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turunlah ayat yang mulia ini. Ayat ini adalah yang memuji ya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maaf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah maksud saya.
Baik Pak, ini saya rasa matan yang kita baca pada pertemuan kali ini, ya, matan yang kita baca pada pertemuan kali ini, insyaallah pertemuan akan datang akan kita baca syarah atau penjelasan daripada matan yang kita baca ini.